Lo pernah nggak sih ngeliat video di TikTok, terus tiba-tiba ngerasa nggak cukup keren? Rasanya kayak badan kurang ideal, kulit kurang mulus, hidup nggak se-wow mereka yang nongol di FYP. Kayak semua orang di TikTok tuh hidupnya sempurna banget, sedangkan lo masih di sini, struggling sama realita. Jujur aja, itu adalah jebakan. TikTok itu kayak kaca benggala, yang cuma nampilin bagian terbaik dari hidup orang lain, tapi bikin kita ngerasa gagal. Yang lebih gila, standar yang diciptain di TikTok ini udah mulai ngontrol cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Mulai dari standar kecantikan, standar kekayaan, sampai standar kesuksesan yang nggak masuk akal. Lo jadi nggak sadar kalau sedikit demi sedikit lo mulai kehilangan jati diri lo sendiri. Jadi, gimana sebenarnya standar TikTok ini merusak hidup kita? Kenapa kita jadi makin sering ngerasa nggak cukup? Dan yang paling penting, gimana cara kita lepas dari pengaruh buruk ini sebelum semuanya terlambat? Yuk, mari kita bahas. Oke, mari kita mulai dari akar masalahnya. TikTok tuh bukan sekadar aplikasi hiburan. Ini adalah mesin algoritma yang didesain buat bikin lo scroll tanpa henti, sambil secara halus ngeinjek standar yang seakan-akan harus lo ikuti. Yang awalnya lo cuma iseng nonton, lama-lama lo mulai terpengaruh, mulai ngebandingin diri, dan tanpa sadar mulai kehilangan kebahagiaan lo sendiri. Nah, apa aja sih standar yang udah diciptain TikTok yang bisa merusak hidup lo? Yang pertama, standar kecantikan yang nggak masuk akal. Bayangin lo buka TikTok, terus lo lihat cewek atau cowok yang mukanya flawless, badannya ideal, kulitnya glowing, kayak pantulan sinar matahari di atas air. Lo mulai mikir, kok gue nggak kayak gitu ya? Tanpa sadar, lo jadi insecure, mulai membandingkan diri sendiri, dan akhirnya ngerasa nggak cukup. Parahnya, tren ini makin gila. Sekarang, ada filter yang bisa bikin muka lo berubah total dalam hitungan detik. Semua orang jadi mirip, nggak ada lagi keunikan. Lo mulai percaya kalau lo harus kayak mereka biar bisa diterima. Yang kedua, standar kekayaan yang menyesatkan. Video orang flexing duit, mobil mewah, atau traveling keliling dunia sering banget lewat di FYP. Lo mungkin jadi bertanya-tanya, gue salah jalan hidup nggak sih? Kok mereka udah sukses, sedangkan gue masih gini-gini aja? Padahal, realitanya banyak dari mereka yang cuman pamer buat konten, bukan real life mereka. Banyak yang mengejar validasi, beli barang mahal buat konten, padahal aslinya utang di mana-mana. TikTok bikin lo percaya kalau sukses itu harus kelihatan, padahal sukses yang sebenarnya itu tentang kebahagiaan yang nggak selalu bisa diukur dengan uang. Yang ketiga, standar kesuksesan yang bikin overthinking. Pernah denger nggak kalimat yang begini? Kalau lo nggak sukses di usia 20-an, lo gagal. Kalau lo nggak bisa beli rumah sebelum umur 30, lo nggak kerja cukup keras. Serius, dari mana sih standar ini berasal? TikTok bikin kita percaya kalau sukses harus instan, padahal kehidupan gak jalan secepat itu. Yang ada, lo jadi panik sendiri, takut gagal, takut gak sesuai ekspektasi. Padahal, hidup itu perjalanan, bukan perlombaan. Yang pertama, kehilangan kepercayaan diri. Lo mulai ngerasa gak cukup karena terus-terusan ngebandingin diri sama orang-orang yang cuman nampilin versi terbaik dari hidup mereka. Lo lihat orang lain yang kelihatan lebih sukses, lebih keren, lebih menarik. Padahal yang lo lihat itu cuman highlight, bukan kenyataan. Lo gak tahu apa yang terjadi di balik layar, lo gak lihat perjuangan dan kesulitan yang mereka alami. Akhirnya, lo jadi ngerasa kurang, ngerasa gak cukup baik. Dan itu bikin lo kehilangan rasa percaya diri buat jadi diri sendiri. Yang kedua, kesehatan mental terganggu. Semakin sering lo konsumsi konten di TikTok tanpa sadar, semakin besar kemungkinan lo buat ngalamin overthinking, kecemasan, bahkan depresi. Lo mulai ngerasa tertinggal dalam hidup karena ngelihat orang lain yang seakan-akan udah mencapai banyak hal. Lo lupa kalau setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Lo gak harus punya bisnis di umur 20, lo gak harus punya rumah di umur 25, dan lo gak harus kaya raya buat ngerasa berharga. Tapi karena terus melihat standar yang gak realistis, lo jadi makin sulit menerima diri sendiri. Dan akhirnya, kesehatan mental lo yang kena dampaknya. Yang ketiga, kehilangan fokus. Lo yang awalnya punya banyak hal penting yang harusnya lo urusin. Mulai dari kuliah, kerja, hubungan, passion, atau impian lo sendiri. Tapi gara-gara terlalu sibuk ngikutin standar yang gak jelas dan ngejar validasi dari orang yang bahkan gak lo kenal, lo jadi kehilangan fokus.
Alih-alih ngebangun sesuatu yang nyata buat diri lo sendiri, lo malah sibuk ngeliatin hidup orang lain dan berusaha buat menyesuaikan diri sama standar yang sebenarnya nggak penting. Oke, terus gimana cara kita buat lepas dari jebakan standar TikTok ini? Kalau lo udah sadar bahwa standar TikTok ini bisa merusak cara lo melihat diri sendiri dan dunia, langkah selanjutnya adalah melepaskan diri dari pengaruh buruknya. Gimana caranya? Ini beberapa hal yang bisa lo lakuin. Yang pertama, sadari kalau TikTok itu bukan real life. Lo harus paham satu hal. Apa yang lo lihat di TikTok itu bukan kehidupan nyata. Itu hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang yang dipoles sedemikian rupa. TikTok bekerja dengan algoritma yang menyajikan konten yang menarik perhatian, bukan yang menunjukkan kenyataan sebenarnya. Misalnya, lo ngelihat seseorang yang tiap minggu liburan ke luar negeri, nongkrong di restoran mahal, dan pakai barang branded. Tapi lo nggak tahu di balik layar, mungkin dia kerja mati-matian sampai nggak punya waktu istirahat, atau bahkan utang sana-sini buat membiayai gaya hidupnya. Sama kayak influencer yang kelihatannya punya kulit flawless dan tubuh sempurna. Lo nggak lihat perjuangan mereka di belakang layar yang ngelakuin diet ketat, workout ekstrim, mungkin juga ada prosedur kecantikan yang nggak pernah mereka ceritain. Jadi, stop bandingin behind the scenes hidup lo sama highlight dari video orang lain. Lo nggak gagal hanya karena hidup lo nggak secantik apa yang lo lihat di TikTok. Yang kedua, kurangi jam bermain TikTok. Lo nggak harus berhenti main TikTok sepenuhnya, tapi lo harus mulai ngekontrol seberapa banyak waktu yang lo habiskan buat scrolling. Lo sadar nggak? Kalau seringkali kita punya niat buka TikTok cuma buat 5 menit aja, tapi tiba-tiba udah ngabisin waktu 1 jam lebih? Coba lo lakuin, sehari aja nggak buka TikTok, lihat efeknya ke mental lo. Awalnya mungkin lo bakal ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang nih hari ini. Tapi setelah beberapa jam, lo bakal sadar bahwa dunia di luar TikTok jauh lebih tenang dan nggak bikin lo merasa terburu-buru buat mengejar standar orang lain. Banyak orang yang setelah detox dari media sosial baru sadar kalau hidup mereka jauh lebih damai tanpa terus-terusan ngebandingin diri. Mereka lebih bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar penting, kayak belajar skill baru, ngobrol sama orang di sekitar mereka, atau sekadar menikmati momen tanpa distraksi. Kalau lo merasa kesulitan buat mengurangi jam atau waktu lo bermain TikTok, lo bisa pakai cara sederhana kayak pasang batas waktu di aplikasi. Misal, maksimal 30 menit per hari. Kalau udah sampai 30 menit, lo harus stop. Ganti kebiasaan scrolling dengan hal lain kayak baca buku, olahraga, atau belajar skill baru. Yang penting, kasih jeda buat otak lo supaya nggak terus-terusan dikasih konten yang bikin lo overthinking dan insecure. Yang ketiga, fokus ke perjalanan hidup lo sendiri. Salah satu kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah ngebandingin hidup kita sama orang lain yang punya latar belakang berbeda. Lo mungkin ngelihat anak umur 19 udah sukses jadi pebisnis, punya rumah sendiri, atau viral dengan bakat unik mereka. Bro, hidup lo punya timeline sendiri. Nggak ada aturan yang bilang kalau lo harus sukses di usia tertentu. Yang sukses di umur 20-an itu ada, tapi yang baru sukses di umur 40-an juga banyak. Jack Ma ditolak kerja di KFC sebelum akhirnya sukses bikin Alibaba. Morgan Freeman baru dapat peran besar di Hollywood setelah umur 50. Lu nggak perlu buru-buru. Yang penting, lu tahu apa yang lu mau dan lu terus berusaha buat wujudkan itu. Nggak masalah kalau lu belum sukses sekarang, yang penting lu nggak berhenti berkembang. Lu lebih baik jadi orang yang terus bertumbuh pelan, tapi pasti. Daripada buru-buru ngejar validasi orang lain dan akhirnya kehilangan arah. Coba lu tanyain ke diri sendiri, apa yang sebenarnya bikin gue bahagia? Apa yang benar-benar gue mau dalam hidup? Apa langkah kecil yang bisa gue lakuin hari ini buat jadi lebih baik dari kemarin? Hidup bukan tentang siapa yang sampai duluan, tapi tentang siapa yang tetap bertahan dan menikmati perjalanannya. Yang keempat, pilih konten yang positif. Lo bisa pilih tetap bermain TikTok tanpa harus terjebak dalam standar yang merusak, asal lo bijak dalam milih konten yang lo konsumsi. Kalau lo terus-terusan ngelihat konten yang bikin lo insecure, ya wajar kalau mental lo makin gak sehat. Coba deh, mulai follow akun yang kasih lo insight positif, edukasi yang bermanfaat, atau inspirasi buat berkembang. Ada banyak akun TikTok yang bahas self-improvement, motivasi, skill development, dan lain-lain yang bisa bikin lo lebih semangat, bukan malah makin minder. Contohnya, akun yang mengajarin skill baru, kayak desain, public speaking, atau coding. Akun yang bahas self-development dan motivasi biar lo makin percaya diri. Akun yang kasih lo perspektif positif tentang hidup, bukan yang bikin lo ngerasa kurang. Selain itu,
Kalau ada konten yang bikin lo ngerasa nggak nyaman atau bikin lo jadi overthinking, nggak ada salahnya buat skip atau bahkan blok akun tersebut. Lo punya kendali atas apa yang lo konsumsi. Jangan biarin algoritma yang milihin apa yang lo tonton. Hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat sukses atau siapa yang paling cantik atau ganteng. Lo punya value sendiri, punya cerita sendiri, dan nggak perlu validasi dari standar absurd di TikTok. Jangan biarin algoritma yang nggak kenal lo nentuin gimana lo harus hidup. Sekarang, coba tanya ke diri lo sendiri, apa yang sebenarnya bikin lo bahagia? Apa yang benar-benar lo pengen kejar? Jangan sampai lo sibuk ngejar standar orang lain sampai lupa sama diri sendiri. Kalau lo setuju standar TikTok ini udah mulai merusak banyak orang, share video ini ke teman-teman lo biar mereka juga sadar. Jangan lupa like dan subscribe buat dapetin konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.